Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Darul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan rangkaian salat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Penceramah pada malam ini yaitu Bapak Ustaz Suwanti Witodo, yang bertindak selaku imam tarawih Ustaz Suwanti Witodo. Saldo awal infak Ramadan 15.366.550. Penerimaan infak Ramadan tanggal 18 dari kontak amal masjid 332.000, dari kris 468.450, total penerimaan 800.450. Jadi saldo akhir infak Ramadan 16.167.000. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas segala perhatian jamaah kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Faqala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Allah yang masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan tetap teguh dalam jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita di kegiatan sore pagi sampai dengan petang ini atau sampai malam ini semuanya dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita terbaik. Bapak Ibu sekalian, ceramah saya insya Allah benar-benar kultum. Sekarang kuliah 7 menit karena hari ini adalah Persib main katanya. Saya sejak berjalan keluar dari rumah itu udah dipesenin, Ustadz kalau nanti hari ini ceramah jangan lama-lama. Kenapa emang gitu ya? Karena hari ini adalah Persib Day katanya. Ya oke lah, 7 menit Pak, saya insya Allah paling lama 10 lah gitu ya. Pas jam 8 kita akhiri. Saya tahu diri kok insya Allah yang penggemar Persib mudah-mudahan tidak terkecewakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini banyak hal pembelajaran yang diberikan oleh Allah. Kalau pertemuan saya yang pertama dulu adalah kita banyak melakukan hal-hal positif. Ada 4 positif yang sudah kita sampaikan pada waktu itu. 4 amalan itu mestinya harus di-up di bulan Ramadan ini kalau Ramadan itu ingin bermakna dan berkualitas. Nah, sekarang ada hal positif lagi, hal-hal yang patut kita kurangi di dalam bulan suci Ramadan ini. Allah mengajari supaya kita menjadi pribadi yang banyak mengurangi 4 hal, terutama di bulan suci Ramadan ini. 1 adalah ilatul ta'am, yaitu mengurangi banyak makan. Bapak Ibu sekalian, sangat bagus Ramadan ini mengajari kita menjadi orang-orang yang cinta
dan peduli dengan orang-orang di bawah kita. Di bawah kita banyak orang-orang yang bisa kondisinya sulit makan di bawah kita. Tapi kalau kita rata-rata standar lah, sudah banyak makan, sudah ada makan. Tapi kalau kita lihat orang-orang di Palestina, orang-orang di Sudan, orang-orang di Ethiopia, mereka kesulitan makan. Jangankan untuk bisa berlebihan, untuk bisa dimakan berbuka saja mereka harus berjibaku. Kadang-kadang antara ada dan tidak ada. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita disuruh oleh Allah merasakan kondisi seperti itu. Satu itu. Makanya kita perbanyaklah kita mengurangi makan. Dan yang paling afdol Bapak Ibu sekalian, kalau iftar pun atau berbuka pun, kalau bisa jangan terlalu banyak makan. Karena apa? Karena orang yang banyak makan itu bawaannya akan tunduk. Orang yang banyak makan bawaannya akan leles. Orang yang banyak makan tidak maksimal melakukan ibadah. Kebanyakan orang yang banyak makan akan dihantui dengan penyakit menguap. Akan banyak menguapnya Pak Bu. Makanya kurangi banyak makan. Rasul sudah mengajarkan supaya kita ini ya pada waktu iftar itu cukup dengan air hangat. Bapak Ibu sekalian, yang sangat dianjurkan itu air hangat. Jangan air dingin, karena seharian usus kita ini adalah dalam kondisi pembakaran, membakar lemak-lemak yang ada di dalam tubuh ini. Ketika pembakaran yang terjadi, di situ akan terjadi pemanasan. Makanya fisik manusia orang yang saum biasanya dia dalam kondisi panas. Kecuali bapak-bapak yang tidak pernah jarang ya saumnya sesumputan gitu loh. Nah, itu mungkin gak akan panas Pak. Jadi cara ngecek orang itu saum apa tidak, pegang aja tangannya, pegang aja tubuhnya, apakah dia itu panas apa enggak. Kalau ada panas berarti ada pembakaran dalam tubuhnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau Bapak masukkan es bersamaan itu, awal pertama kali dimasukkan es, maka yang terjadi bisa akan mengakibatkan kram perut. Kalau nggak terbiasa bisa kram perut dan bisa menjadi penyakit itu. Maka saran saya jangan es Pak. Yang disarankan, yang direkomendasikan adalah air hangat. Ya Pak ya, air hangat dulu. Nanti kalau pengen mencoba es dengan berbagai macam variannya, nanti setelah sholat tarawih. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang disarankan adalah itu. Terus kemudian kenapa kita disuruh mengurangi banyak makan? Orang yang mengurangi banyak makan, orang yang banyak berpuasa atau saum, ini biasanya spiritualnya dekat sama Allah. Dia bisa fokus. Dan dia itu kalau beribadah, ibadahnya insya Allah akan khusyuk. Karena kondisinya dalam kondisi maksimal dalam berinteraksi dengan yang menciptakan. Makanya kan kalau kita lagunya Opik itu kan obat hati itu kan 5 perkaranya. Salah satu di antaranya adalah menahan lapar. Banyak-banyak menahan lapar. Maksudnya apa? Sering saum. Saum yang direkomendasikan oleh para dokter-dokter di sana, di Eropa, di barat, dunia barat, itu adalah 16 jam Pak. 16 sampai 48 jam. Bagi yang mau pengen 24 jam atau 48 jam harus didampingi oleh dokter. Kalau yang ingin 16 jam masih bisa. Kita saum itu sudah 13 jam lebih. Tinggal nambahin 2 jam lagi. Kenapa perlu itu? Supaya auto pagi kita ini muncul. Auto pagi itu sel yang ada di dalam tubuh yang mereka selnya sudah rusak.
selnya sudah rusak, itu dimakan sendiri oleh sel itu. Selnya stres, Pak. Karena nggak ada asupan makan selama 16 jam. Sel itu stres. Yang terjadi adalah dia akan makan yang namanya sel-sel yang sudah rusak itu. Autopagi itu akan aktif kalau orang itu tidak memberikan asupan makan itu selama 16 jam. Kalau belum 16 jam, autopagi itu tidak akan aktif. Hanya ada pembakaran saja, pembakaran lemak. Itu pun kalau maksimal. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kurangi banyak makan supaya kita ini menjadi orang-orang yang bisa merasakan penderitaan orang-orang yang di bawah sana. 1. 2. Ilatul kalam, kurangilah banyak bicara. Maka Bapak Ibu sekalian, di saum Ramadan ini Allah mengajari kita supaya tidak banyak bicara kecuali hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa pembicaraan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? Zikir. Az-zikrul akbar bi tilawatil Quran. Zikir yang tertinggi di hadapan Allah itu adalah banyak membaca Al-Quran. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ibadah di bulan suci Ramadan ini, saya membaca sebuah riwayat, itu perkalian pahala kebaikannya itu 1500 kali sampai tak terhingga. Gimana Allah? Makanya rugi kalau kita kurang ibadahnya. Salah satu di ibadahnya adalah perbanyaklah kita dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, yaitu kita kurangi banyak bicara kalau tidak perlu-perlu amat. Tidak penting-penting amat, nggak usah dibicarakan. Terutama pembicaraan yang bisa menyakitkan orang lain. Apa itu? Al-ghibah, an-namimah, al-kadhibah. Itu adalah penyakit-penyakit yang bisa mengurangi nilai puasa. Apa saja itu? Al-ghibah itu adalah gosip, an-namimah itu mengadu domba, al-kadzibah itu suka berbohong. Biasanya orang yang banyak bicara itu cenderung menjadi bohong. Cenderung. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya percepat, sudah hampir mendekati akhir. Ilatul manam, yaitu kurangi banyak tidur. Bapak Ibu sekalian, kita diajari oleh Allah supaya banyak mengurangi tidur. Di waktu malam, kalau bisa perbanyaklah kita beribadah. Wa'atimus syiyam ma'ilal lail. Sempurnakan saum kamu itu dengan ibadah-ibadah di waktu malam. Ibadah di waktu malam ini tentunya kalau kita sepakat, pasti itu akan mengurangi jam tidur kita. Maka Bapak Ibu sekalian, mengurangi tidur di waktu malam ini sangat bagus. Sangat bagus. Dan jangan sekali-kali kita tidur di dua waktu itu. Karena Rasulullah sudah mengancam siapa yang tidur di dua waktu itu. Yang pertama adalah ba'da subuh sampai matahari terbit. Kenapa itu dikurangi dan tidak perlu dilakukan? Karena kalau itu kita lakukan, Allah akan mengurangi rizki kita. Allah akan menghilangkan rizki kita. Bahkan yang terjadi, kita akan cenderung sakit-sakitan. Bapak Ibu sekalian sudah merasakan orang yang bangun habis sholat subuh tidur itu biasanya perutnya itu semakin perih, leles bawaannya, nggak maksimal. Terus yang kedua, tidur ba'da sholat asar sampai maghrib. Jangan kita tidur di waktu itu. Siapa yang melanggar itu, dia didekatkan oleh Allah dengan kepikunan. Nah itu Bapak Ibu, demensia itu salah satu di antara bagian dari menuju ke arah sana. Bapak Ibu sekalian, saya sarankan dua waktu itu jangan pernah diambil. Cari kegiatan apa saja yang bisa menyebabkan kita tidak tidur di dua waktu itu. Terakhir Pak, sudah hampir 7 menit. Ilatul anam, kurangi banyak bergaul dengan manusia, tapi banyak-banyaklah berinteraksi dengan Allah. Banyak-banyaklah mendekat kepada Allah. Ini kesempatan baik supaya kita ini dekat sama Allah.
Apa esensinya kalau orang itu dekat sama Allah? Kalau orang itu dekat sama Allah, Allah akan lebih dekat kepada orang itu. Kesananya Allah akan menolong orang itu. Dan kesananya Allah akan memuliakan orang itu. Maka Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan kita banyak berinteraksi dengan Allah. Dengan manusia jangan banyak meminta, jangan banyak berharap, tapi banyak-banyaklah meminta, berharap kepada Allah. Karena di waktu saum ini adalah waktu yang sedekat-dekatnya seorang hamba. Banyak doa-doa ini yang diijabah di waktu saum Ramadan ini. Maka banyak-banyaklah berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatannya adalah banyaklah berdoa kepada Allah. Berdoa tidak mesti pakai bahasa Arab, bahasa kita pun insya Allah Allah paham. Mudah-mudahan 4 poin hal yang merupakan hal-hal yang perlu kita kurangi dalam kegiatan-kegiatan kita di bulan suci Ramadan ini, diberi kekuatan oleh Allah bisa mengaplikasikan dalam keseharian kita, dan ujungnya kita semuanya dimuliakan oleh Allah dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cekap ya Bapak ya, insyaallah sholatnya nanti 30 menit cukup insyaallah. Saya insyaallah tahu diri nanti sholatnya gak diperpanjang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.